New hopes in our hearts for the freedom that you give. Yeah, the freedom in our lives. Our lives have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you. Make all things possible. You reign victorious. Our voices sing, all creation bring adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed, yes, we have been set free, and you were all we need. So now all eyes will turn for all to see. Alive, you are so alive, with new hopes in our hearts for the freedom that you give. Yeah, the freedom in our lives. Our lives have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you. Make all things possible. You reign victorious. Our voices sing, all creation bring adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed, yes, we have been set free, and you were all we need. So now all eyes will turn for all to see. Ooh.
selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be Dan Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup,
Well, shalom guys, ketemu lagi dan kita percaya bahwa hidup kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kemanapun kami berjalan, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau selalu menemani kami, Engkau selalu membuat apapun yang kami kerjakan berhasil Tuhan. Dan kami tahu itu Tuhan, karena Engkau memberkati setiap kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara pada setiap kami Tuhan. Dan kami siap mendengarkan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Well, tema hari ini kita berbicara tentang the blessing, berkat. Dan berkat ini dijabarkan di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ketiga sampai yang ke-13. Ini keren sekali. Mari sama-sama kita baca secara cepat. Ulangan 28 ayat yang ketiga sampai yang ke-13 dikatakan demikian. Engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan diberkatilah pada waktu engkau keluar. Yahwe akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kala di hadapanmu. Melalui satu jalan mereka menyerang engkau, tetapi melalui 7 jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Yahwe akan memerintahkan berkat bagimu ke dalam lubungmu dan ke segala usahamu. Dan dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu. Yahwe akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, sebagaimana dia telah bersumpah kepadamu, apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahwe Elohimmu dan hidup menurut jalannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahwe disebut atasmu, dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Dan Yahwe akan melimpahimu dengan harta benda, buah kandunganmu, anak lembumu, dan dengan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Yahwe dengan sumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Yahwe akan membuka bagimu perbendaharanya yang berlimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati semua pekerjaanmu. Dan engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Yahwe akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ini adalah berkat yang telah disampaikan pada Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan berkat-berkat ini, kata-kata ini disampaikan pada saat bangsa Israel masih ada di dalam padang gurun. Di sebuah kondisi yang tidak enak, Bapa Yahwe memberikan berkatnya. Tapi bangsa Israel menolak akan Tuhan, sehingga berkat itu jatuh ke bangsa-bangsa. Dan berkat-berkat ini telah diberikan juga kepada kita di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, kita ini adalah orang yang diberkati. Pertanyaannya adalah why? Mengapa? Mengapa Tuhan kita repot-repot memberkati kita yang ya kita ini gitu ya, hidup yang penuh dengan dosa gitu ya, sering berbuat salah dan sebagainya. Kadang kita kebanyakan dari kita lupa akan Tuhan, tapi Tuhan tetap memberkati kita dengan luar biasa. Why? Ngapain Tuhan bahkan sampai repot mati buat kita supaya bisa memberkati kita? Ngapain Tuhan mewariskan berkat-berkatnya kepada kita? Mengapa? Kita baca di 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dikatakan seperti ini. Dan akhirnya, hendaklah kamu semuanya sepikir, seperasaan, penuh kasih persaudaraan, lemah lembut, sopan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, melainkan apa? Saling memberkati. Saling memberkati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil, yaitu untuk apa? Mewarisi berkat. Jadi kita diwarisi berkat adalah supaya kita bisa saling memberkati. Kita menerima berkat gak cuma untuk diri kita, tapi kita bisa memberikannya kepada orang lain. Kita bisa membagikannya kepada orang lain, saling memberkati. Bukan
membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi kita mengucapkan kata-kata berkat kepada setiap mereka. Sepikir, seperasaan, penuh kasih persaudaraan, lemah lembut, sopan terhadap satu yang sama lain, saling memberi hormat pada satu yang sama lain. Nah, sudahkah hidup kita diberkati? Sudahkah hidupmu diberkati? Saya jawab, ya. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Semua di sini diberkati. Siapapun kita di tempat ini, kita diberkati. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah hidup kita jadi berkat? Dan pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri saudara sendiri. Apakah dirimu sudah bisa menjadi berkat? Sudah pernah menjadi berkat? Saya mau ajak saat ini untuk hidup kita gak cuma bisa menikmati berkat atau menerima berkat, tapi bisa mengolah berkat itu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita bisa memberkati orang lain. Nah, saudara lihat gambar ini. Ada dua danau ya, dua danau. Yang pertama adalah Laut Mati dan yang kedua adalah Danau Galilea. Kalau saudara perhatikan baik-baik, danau ini, setiap danau terbentuk karena ada aliran sungai, ada aliran air yang mengalir ke tempat itu. Di Danau Galilea kita lihat bahwa dia menerima, tapi juga ada saluran untuk keluar airnya. Tapi Laut Mati tidak. Semua aliran air masuk ke situ tapi tidak keluar-keluar. Nah, seperti yang kita tahu, akhirnya Laut Mati, kenapa disebut Laut Mati? Padahal itu danau ya, saking besarnya disebut laut. Tapi sebenarnya itu danau, karena definisi danau adalah perairan yang dikelilingi oleh daratan. Nah, Laut Mati ini ya, itu seperti yang kita tahu rasanya asin sekali. Mungkin teman-teman yang pernah ke sana atau pernah tahu gitu ya. Saking asinnya, itu orang-orang kalau ke sana itu pasti ngambang, nggak akan tenggelam. Dan saking asinnya, tidak ada ikan-ikan atau kehidupan di dalam Laut Mati ini. Makanya disebut dengan Dead Sea, Laut Mati. Mati. Cuma menerima saja, tapi nggak memberi, akhirnya mati. Sedangkan di Danau Galilea, kita lihat menerima tapi juga mengalirkan kembali. Dan luar biasanya Danau Galilea ini ya, kalau saudara cermati di cerita di Bible, Danau Galilea adalah tempat Yesus bertemu dengan Simon Petrus pertama kali dan akhirnya membuat mujizat. Ikan-ikan banyak bermunculan di sana waktu Simon disuruh untuk menjaring ikan dan mendapatkan hasil yang luar biasa, bahkan koyak. Dan ikan yang didapatkan bukan cuma diri sendiri, tapi dibagikan kepada orang-orang. Dan orang-orang akhirnya kecipratan berkat yang diterima oleh Petrus. Nah, tujuan kita diberkati adalah untuk bukan cuma kita kenyang ya, bukan cuma supaya kita kenyang, tapi kita bisa mengenyangkan orang lain, memberi berkat kepada orang lain. Ada sebuah cerita tentang di sebuah desa yang besar ya. Di sana biasanya kalau orang-orang desa itu kalau ada tanah yang luas berhektar-hektar, itu ada wilayahnya masing-masing gitu ya. Yang sebelah sini punyanya si A, yang sebelah sini punyanya bapak yang ini gitu. Sebelah sini punyanya bapak ini kayak gitu. Nah, ini ada di sebuah desa dan terkenal dengan hasil kebun yang luar biasa, bermacam-macam, dari buah, hasil kebun jagung, padi dan sebagainya. Nah, satu ketika di tengah-tengah ini ada punya satu bapak. Di tengah-tengah ini dia ladangnya nggak terlalu besar, bisa dibilang lebih kecil daripada ladang-ladang yang ada di sekitarnya punyanya bapak ini. Tapi suatu saat ketika si ladangnya bapak ini itu memberikan hasil panen yang baik, lebih baik daripada hasil panen yang di ladang-ladang sebelahnya. Nah, lalu
biasa di desa kan banyak orang yang mungkin sirik dan sebagainya, iri seperti itu. Nah, waktu kualitasnya ini baik diketahui oleh sekitarnya, yang lain pada mencibir. Mungkin itu pakai ini, mungkin itu pakai dukun dan sebagainya, pakai mungkin ini. Dan akhirnya menyebarkan berita hoax. Nah, akhirnya yang terjadi adalah si bapak ini hasilnya penjualannya jadi menurun. Nah, apa yang dilakukan oleh bapak ini? Dari benih-benih yang dia hasilkan, yang dia panen, karena dia nggak bisa jual, dia kasihkan kepada orang-orang yang menghina dia, yang memberitakan kabar hoax. Dikasih di ladang sebelah, dikasih ke ladang yang di depannya, dikasih yang sebelah kirinya, dikasih di ladang yang ada di belakangnya. Pokoknya semua ladang-ladang yang mengitari ladangnya itu diberi benih. Benih ini adalah kualitas terbaik yang dia hasilkan. Otomatis yang di sekelilingnya ini mendapatkan juga benih yang terbaik. Mereka berpikir, ini orang mungkin bodoh ya, sudah dijahatin tapi memberikan hasil benih yang terbaik, kualitas yang terbaik ini untuk kita. Apakah orang ini bodoh, atau mungkin orang ini sudah nyerah sama ladangnya terus nanti kemudian mungkin dijual kayak gitu. Beberapa musim kemudian, benar ternyata ladang-ladang yang di sekitarnya bapak ini, yang tadinya dikasih benih-benih ini, menghasilkan kualitas panen yang luar biasa. Kualitas buahnya, kualitas hasil kebunnya, semuanya luar biasa. Akhirnya seluruh desa ini menjadi semakin terkenal karena hasil panen yang luar biasa. Nah, yang terjadi adalah punyanya bapak yang tadi ini, yang ladangnya ada di tengah-tengah ini, yang kecil ini, hasilnya jadi jauh lebih luar biasa daripada sebelumnya. Kok bisa? Ternyata setelah selidik punya selidik, sekitarnya ini, ladang sekitarnya ini yang mengelilingi bapak ini menerima hasil pembuahan dari angin ya, dari mungkin serangga ya, seperti kita pernah mendengar teori penyerbukan dari biologi, pelajaran biologi. Penyerbukan bisa terjadi karena angin, bisa terjadi juga karena serangga-serangga atau hewan-hewan. Nah, ketika yang ladang ini menumbuhkan hasil kebun yang baik, ladang yang sebelah sini menghasilkan hasil yang baik, sekitarnya menghasilkan yang baik. Ketika angin menyerbu, berhembus ke arah sini, dia mendapatkan hasil penyerbukan yang terbaik juga. Ketika anginnya berhembus ke sini, dia mendapatkan hasil yang terbaik dari sebelahnya juga. Dan semuanya ketika angin berhembus kemanapun, dia mendapatkan hasil penyerbukan yang terbaik. Dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita menerima sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Jangan stop untuk berbuat baik. Jangan stop untuk memberkati. Terus berkatilah orang-orang itu. Siapapun mereka, berkatilah. Karena Tuhan berjanji ketika kita memberkati orang-orang, hidup kita sendiri pun akan diberkati, bahkan jauh lebih berlimpah daripada yang sebelumnya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, 10 dan 12 dikatakan seperti ini. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu, supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu. Sekali lagi, segala kecukupan dalam segala sesuatu. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerahnya kepada kita, supaya senantiasa beroleh apa? Segala kecukupan. Kita gak akan pernah kekurangan dalam segala sesuatu apapun itu. Dalam pendidikanmu, dalam keluargamu, dalam kasih, di dalam keuangan, di dalam hal sepele, makanan dan seterusnya. Dan berkelimpahan dalam apa? Perbuatan baik. Dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. So, kembali lagi di ayat yang ke-8 disimpulkan bahwa
Elohim memberikan anugerah supaya apa? Kita bisa berkelimpahan dalam perbuatan baik, gak cuma untuk menikmati berkat, tapi memberikan berkat. Ayat yang ke-10, Elohim yang menyediakan benih bagi penabur. Perhatikan baik-baik. Elohim yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita ya sesuatu berkat pada kita untuk kita cuma tabur, tapi bisa kita makan, kita nikmati ya. Kita nikmati. Kita tabur, kita juga menikmati. Dan Dia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan Dia juga yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat yang ke-12 keren sekali. Dikatakan seperti ini. Sebab pelayanan kasih ini bukan hanya mencukupi kekurangan orang-orang kudus. Bukan cuma mencukupi kekurangan diri kita, tetapi juga menyebabkan banyak orang mengucap syukur kepada Elohim. Ini keren sekali. Jadi kalau kita simpulkan, kenapa Tuhan memberkati kita? Adalah satu, kita bisa menikmati berkat dari Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita bisa memberkati orang-orang lain. Dan yang ketiga adalah supaya orang-orang itu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan akhirnya semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang hidup saudara ada di mana? Kamu ada di mana sekarang? Mungkin kamu sedang struggle di dalam rumahmu. Mungkin kamu sekarang struggle di dalam keluargamu yang lagi gak beres. Mungkin kamu sekarang lagi struggle di dalam pendidikanmu yang mungkin susah, atau impianmu yang belum tercapai, atau di dalam keuanganmu. Mungkin kamu sekarang sedang bangun bisnis, sedang bangun sebuah usaha, struggle di dalam pelayananmu. Dimanapun saat ini engkau berada, berkatilah tempat itu. Berkati keluargamu. Ketika keluargamu gak beres, berkatilah. Ketika orang tuamu, mama papamu mungkin lagi mungkin kamu merasa gak adil gitu ya atas perlakuan mereka, tetap kasihi mereka, tetap hormati mereka. Kepada saudara-saudaramu tetap lakukan yang terbaik, jangan jahati mereka. Mungkin di pendidikanmu ada orang, anak, teman-teman yang membulimu, berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Di dalam usahamu berkati orang-orang yang ada di sekitarmu, rekan kerja mungkin, berkati, berkati, berkati. Di dalam pelayananmu berkati gerejamu, berkati terus, berkati, berkati, berkati. Karena apa yang kita punya, apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita, gak cuma untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan itu titip juga untuk kita bisa tabur. Dan percaya, pasti saudara akan seperti bangun dari mimpi, bahwa tiba-tiba kondisi yang gak enak itu, kondisi yang gak enak tadi, yang mungkin sekarang teman-teman sedang alami saat ini, suatu saat nanti ketika kau sudah memberkati, tempatmu itu, ladangmu itu akan menjadi ladang yang baik, ladang yang subur, ladang yang menghasilkan buah. Dan orang-orang yang ada di sekitarmu itu bisa juga merasakan bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam hidupmu. Mereka akan melihat ada sosok Yesus di dalam hidupmu. So, sudah siap untuk jadi berkat? Sudah siap untuk memberi? Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, saat ini kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau mendampingi setiap kami, Tuhan. Engkau memampukan kami untuk kami bisa jadi berkat, Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati begitu luar biasa. Dan biarlah Engkau memampukan setiap kami
untuk kami bisa jadi berkat bagi orang lain Tuhan, bagi banyak orang, bahkan bagi orang yang seringkali bikin kami jengkel, bikin kami bad mood Tuhan, bikin kami serasa pingin marah Tuhan. Tapi kami mau tetap memberkati mereka Tuhan. Setidaknya kami mau berdoa bagi mereka, kami mau berbuat baik kepada mereka, kami gak mau membalas kejahatan mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya hidup kami akan terus berlimpah-limpah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah melalui berkat yang kami terima Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. We live by blessed and we live to bless other people. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you.
terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Terima kasih juga buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa yang saudara merasa diberkati, saudara bisa like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi apabila ada video-video yang diupload. Dan kita percaya bahwa hidup kita penuh dengan berkat. Amin. Amin. Dan mari sama-sama kita berdoa. Angkat tanganmu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami penuh dengan berkat-Mu. Dan biarlah hidup kami juga senantiasa bisa jadi berkat bagi banyak orang lain, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan atas kehidupan kami. Kami menerima berkat yang luar biasa dari Bapa Yahweh, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus mulai dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. God bless you.